Ya, makasih. Silahkan duduk kembali. Baik, puji Tuhan. Shalom. Ya, selamat sore, selamat berjumpa kembali di rumah keluarga Tahrin di sini. Kita boleh bersama-sama dengan keluarga yang sedang bersuka cita. Kita membakar mesbah melalui ibadah syukur. Ya, dan di wisudanya anak adik saudara kekasih kita Meki Tahrin menjadi seorang sarjana ya teknik terapan. Ya, kita tahu bahwa proses pendidikan merupakan sebuah proses yang cukup menyita perhatian, menyita waktu, biaya, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau sampai hari ini kita melihat saudara kita, anak kita, cucu kita pakai pakaian kebesaran sebagai tanda di wisuda, ini adalah sebuah kemurahan Tuhan. Ini adalah sebuah anugerah Tuhan, sebuah kesempatan dari Tuhan yang harus kita sadari dan kita syukuri. Oleh karena itu hari ini saya yakin bukan hanya di rumah keluarga Tahrin, tapi juga teman-teman dari Meki yang lain mereka juga sedang melakukan ibadah syukur yang sama. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ada dua ibadah syukur yang hari-hari dilakukan. Ada yang dilakukan sekedar sebagai sebuah formalitas, ya, sebagai sebuah kebiasaan, di mana orang selesai wisuda pasti ada tenda biru atau tenda merah di depan rumah dan itu ada ibadah syukur. Bisa juga sebatas ibadah syukur, tapi bisa juga diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ibadah syukur yang benar-benar dilakukan atas dasar kesadaran bahwa hanya karena Tuhan dan Tuhan berkehendak agar setiap kesempatan, agar setiap anugerah yang kita dapatkan haruslah kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Dan saya ingin katakan bahwa ibadah syukur atau tindakan syukur yang kita lakukan merupakan sikap atau tindakan daripada orang yang tahu diri bahwa kita ini terbatas adanya dalam banyak hal, tetapi hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, kita bisa dapat melewati hari demi hari, langkah demi langkah, berbagai tantangan, berbagai persoalan masalah yang kita hadapi, sebagaimana tadi disaksikan oleh Ibu Tahrin, ya, Ibu Guru, bahwa ya betul menghadapi anak-anak ini tidak gampang. Ya, saya hari ini baru kita lihat kesempatan pertama terkait dengan wisuda. Waktu keluarga ini belum pindah ke kampung, sering kali kita lihat di kota ini bagaimana perjuangan Pak Maksi ini. Saya lihat kalau bawa motor, selalu saya berdoa, jujur, selalu saya berdoa karena apa? Ini saya pertama kali datang jadi pendeta di Sorong ini, ya, dipendetakan pada tahun 2005. Keluarga yang saya berkati pertama itu adalah 4 orang. Keluarga Maksi Tahrin, keluarga Agus Wai, keluarga Markus Bahong, dan almarhum Dominikus Anto di kilometer 26, tapi dia tidak punya anak. Dia sudah keburu dipanggil Tuhan. Ya, 3 orang yang ada, ya, satu rumah tangga kacau di tengah jalan, tetapi 2 orang ini yang betul-betul hasilnya luar biasa. Selama mereka belum pindah ke sana, tinggal di sini, satu motor itu saya lihat yang bisa naik di satu motor itu lebih dari 3-4 orang. 3-4 orang. Dan selalu saya Tuhan tolong supaya jangan sampai kenapa-kenapa. Kalau Maksi dia kecelakaan berarti ada informasi bahwa Maksi celaka berarti bukan 1 orang saja. Itu pasti satu rumah itu sebagian besar habis. Itu selalu saya lihat mereka lewat, berarti pasti saya berdoa seperti itu. Dan puji Tuhan, anak ini terpelihara terus sampai besar. Amin, Meki? Nah, iya. Jangan lihat sekarang, dulu waktu kecil tuh Bapak begitu-begitu, tapi ponceng kamu itu banyak orang di atas motor. Ya. Waktu itu ibu ini belum selesai kuliah. Perjuangan berat sekali. Tapi puji Tuhan, saya sengaja menyampaikan hal itu untuk membawa kita merenungkan kembali. Bukan hanya Meki yang merasakan anugerah Tuhan, tapi keluarga ini lebih dahulu dibawa oleh Tuhan dengan kuasa, dengan caranya melewati berbagai masa-masa krisis, melewati berbagai tantangan persoalan. Ya. Mohon maaf kepada saudara Maksi, saudara
Maksi ini terus sekolah terus jadi sarjana bukan karena orang tua termampu. Dia sendiri yang agak sedikit kepala batu. Jadi kamu ini jangan ikut dia punya masa lalu itu. Itu biarkan dia punya. Sekarang ini kamu kesempatan terbuka jadi kamu sekolah. Ya. Jadi harusnya bukan ibu guru itu yang duluan jadi sarjana, Maksi yang duluan. Dia sekolah diabetes sama-sama dengan saya, tapi dia penakal juga memang, apa kabar? Kalau Melanu ini dia sudah bergerak itu berarti semua takluk. Nah, itu yang jadi persoalan. Ya, tapi puji Tuhan. Seperti itu, tapi anugerah Tuhan terus terbuka bagi dia, sehingga menikah, Tuhan beri keturunan yang banyak, terpelihara, dijaga, diurus, bahkan sekolah, sampai hari ini kita melihat hasil pertama. Ya, hasil pertama itu menunjukkan bahwa Tuhan berkemurahan bagi keluarga ini. Baik, puji Tuhan. Terkait dengan ibadah syukur ini, saya berharap bahwa kita semua bersabar untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Yang di luar, Septom bilang amin. Ya. Saya akan mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat ke-19. Saya akan bacakan untuk kita. Ya. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini." Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, cerita yang baru saja kita baca tentang sebuah fakta sejarah. Ini bukan perumpamaan, tapi ini sebuah cerita sejarah fakta ketika Yesus melakukan pelayanan. Dan dia berjumpa dengan orang-orang, dikatakan bahwa ada 10 orang yang sakit kusta. Dan sakit kusta pada zaman Yesus ke perjanjian lama sana adalah sebuah penyakit kutukan karena dosa. Ya. Ketika mereka mendengar pribadi Yesus yang memiliki kuasa untuk mengatur semua orang, dan tidak ada satupun persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus, mereka mendengar dan mereka berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika melakukan perjalanan melayani mengelilingi Samaria. Mereka berteriak, "Guru, tolonglah kami." Yesus mengetahui bahwa yang meminta tolong ini adalah orang-orang yang sakit kusta. Dan dia tidak menyatakan sesuatu hal tentang bagaimana mereka segera sembuh di tempat itu, tapi mereka diarahkan untuk pergi dan bertemu dengan para imam. Dikatakan bahwa dalam perjalanan pergi bertemu dengan imam, dalam perjalanan saja mereka semua sudah sembuh. Ya. Kenapa mereka harus pergi ketemu dengan imam? Kalau kita baca dalam kitab Imamat pasal 13, di sana dijelaskan bahwa yang berhak mengatakan bahwa orang ini sudah sembuh, khususnya penyakit kusta,
sudah sembuh atau belum itu hanya imam. Karena itu penyakit kutukan. Kalau imam dia berkata bahwa dia sudah sembuh, maka layaklah dia bisa diterima. Karena kalau orang kena penyakit kusta, dia harus diasingkan. Tidak boleh berinteraksi dengan siapapun, tidak boleh melakukan kegiatan bersama-sama dengan siapapun juga. Nah, itulah sebabnya Yesus berkata mereka pergi ke sana. Secara manusia bisa saja mereka berpikir dalam hati, Pak, kami ke sana dalam keadaan sakit. Seharusnya disembuhkan dulu baru kami jalan ke sana, tapi tidak. Ada hal menarik yang saya ingin bagikan kepada kita adalah ketaatan mereka. Ketika disuruh pergi ke imam, mereka pergi. Mereka tidak menolak, mereka tidak berargumen, atau mereka tidak mengajukan keberatan kepada Tuhan Yesus ataupun siapa-siapa di sekitar situ. Tidak. Begitu dengar, mereka tahu bahwa Yesus dalam situasi ini, dalam pengalaman beberapa waktu itu, dia telah melakukan banyak mujizat. Asal mereka taat dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam perjalanan menuju atau bertemu dengan imam, mereka sembuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, 10 orang yang disembuhkan. Tapi dalam catatan ini dikatakan bahwa hanya 1 orang. Dan 1 orang itu adalah orang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang kafir dalam pandangan orang Yahudi pada saat itu. Hanya dia yang kembali dan kemudian tersungkur dan mengucapkan syukur atau terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tapi 9 orang ini tidak bersyukur. 9 orang ini tidak kembali. Yang menjadi perenungan bagi saya dan saya ajak kita untuk kita renungkan bersama. Kenapa mereka tidak kembali? Ada 3 pertanyaan Tuhan Yesus dalam bacaan kita tadi. Yang pertama dikatakan bahwa bukankah ada 10 orang? Kenapa cuma 1 orang yang kembali? Bukankah ada 10 orang? Kalau kita baca di dalam Roma pasal 1. Ya. Roma pasal 1 ayat yang ke-21 dikatakan begini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. 9 orang itu adalah orang Yahudi yang seharusnya mereka lebih tahu tentang bagaimana caranya orang yang merasakan mujizat dari Tuhan, merasakan pertolongan dari Tuhan, apa yang harus mereka lakukan. Tapi ini terbalik. Mereka itu tidak kembali, justru 1 orang yang adalah orang dari Samaria yang tidak bertuhan atau tidak kenal hukum Taurat dan segala macamnya, dia yang bisa kembali dan bersyukur. Hari-hari ini banyak orang yang mengaku diri anak Tuhan, lahir dan dibesarkan dalam tradisi Kristen. Orang tuanya menjadi pelayan Tuhan, termasuk anak pendeta sekalipun, anak majelis, anak pimpinan-pimpinan organisasi gereja. Tetapi sikap mereka seolah-olah bahwa apa yang mereka rasakan itu sudah menjadi keharusan. Siapa suruh menjadi Tuhan Yesus? Ya, tanggung jawabmu atur semua orang. Entah yang baik kah, yang tidak baik kah, yang rajin kah, yang pemalas kah, yang sehat kah, yang sakit kah, kau urus. Tidak perlu kami berterima kasih karena memang kau klaim diri sebagai Tuhan. Ini pikiran-pikiran yang keliru. Membuat orang-orang 9 orang Yahudi itu tidak kembali bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Malah mereka pergi. Sehingga memicu pertanyaan Tuhan Yesus, bukankah ada 10 orang? Kitab Roma tadi sudah memberi jawaban. Mereka tidak kembali bersyukur bukan berarti mereka tidak kenal Allah. Mereka tahu tetapi pikiran mereka menjadi picik, menjadi buta, hati mereka menjadi gelap. Karena mereka dengan sengaja mengabaikan prinsip-prinsip hidup sebagai anak Tuhan. Dan orang seperti itu kita lihat bahwa kelanjutan dari persembilan orang itu seperti apa. Tapi 1 orang, walaupun dia orang kafir, walaupun dia itu adalah anak yang tidak diperhatikan atau tidak diperhitungkan, tetapi ketika dia menunjukkan sebuah sikap yang baik, tahu berterima kasih, bersyukur, dia itu mendapat apresiasi di hadapan Tuhan. Anugerah Allah terus terbuka bagi pribadi itu. Pertanyaan kedua dikatakan bahwa
Di manakah 9 orang itu? Di manakah 9 orang itu? Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 12 dikatakan begini. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gale, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ya. Sikap daripada 9 orang ini memperlihatkan apa yang sudah diwaspadai jauh-jauh hari, bahwa jika engkau mengalami mujizat, sesuatu dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, campur tangan Tuhan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Pertanyaan ketiga daripada Tuhan Yesus secara tidak langsung tapi tersirat di dalam bacaan ini. Bacaan kita tadi dalam Lukas pasal yang ke-17. Ayatnya ke-17 juga dikatakan, lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Dengan kata lain dia berkata, mengapa ini? Kenapa ini? Sampai 9 orang yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi satu orang ini malah terbalik. Dia yang satu orang ini yang kembali bersyukur, sementara yang 9-nya itu tidak datang. Ya. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan secara analisa terkait dengan sikap 9 orang ini. Apa yang biasa membuat orang tidak bisa bersyukur? Khususnya 9 orang ini tidak kembali. Tidak bersyukur atau tidak kembali kepada Tuhan Yesus karena mereka terbuai dengan berkat atau kesembuhan itu. Kemudian mereka lupa untuk harus kembali bersyukur kepada Tuhan. Saya lihat di kota Sorong ini, tadi saya katakan bahwa ada 2 kelompok orang yang mensyukuri melakukan kegiatan seperti ini. Ada yang melakukannya sebagai sebuah tradisi, biasa-biasa saja, tapi ada yang betul-betul dengan segenap hati. Yang melakukan dengan menganggap bahwa itu adalah sebuah tradisi, mereka terbuai dengan rasa gembira yang berlebihan, sehingga mereka lupa hakikat daripada ucapan syukur itu. Ada yang selesai, kemudian lepas baju, ajak teman-teman dan kemudian pergi mabuk. Ajak teman-teman dan kemudian pergi cari tempat untuk mereka happy. Mereka bisa melakukan apa saja di sana sebagai sebuah sukacita atau sebuah kesenangan. Merayakan keberhasilan itu dengan kesenangan secara duniawi. Saya curiga bahwa 9 orang ini tidak ada catatan lanjutan bahwa mereka tidak kembali karena mereka lanjutkan perjalanan ke imam juga, tidak. Mereka tidak kembali ke Tuhan Yesus juga. Mereka tiba-tiba hilang saja. Nah, mereka seperti ini. Mereka kemudian sombong, merasa bahwa hal yang selama ini membuat saya tidak percaya diri, saya diasingkan, membatasi diri dan lain-lain. Sekarang saya sudah pulih, sekarang saya sudah sembuh, sekarang saya sudah berhasil. Apalagi yang kamu katakan buat saya? Jadi dia lupa
sikap sesungguhnya untuk kembali kepada Tuhan. Ya. Apakah anak Tuhan tidak boleh bersuka cita ketika kita merasakan sebuah kemenangan atau merasakan sebuah keberhasilan? Boleh saja. Tetapi itu harus dirasakan dalam kerangka syukur kepada Tuhan. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Boleh bersuka cita, boleh menikmati segala sesuatu, tetapi itu harus didasari sebagai satu ungkapan syukur sesungguhnya kepada Tuhan. Bukan kemudian kita lupa siapa Tuhan kita. Banyak yang belum diwisuda, selalu didoakan. Banyak yang belum diwisuda, selalu minta layani. Tetapi setelah wisuda, terlebih setelah dapat pekerjaan, mereka sudah mulai hitung-hitungan dengan Tuhan dan tidak lagi muncul di gereja. 9 orang ini beranggapan bahwa kami ini keturunan Abraham. Jadi siapapun yang datang sebagai nabi yang mau menyembuhkan kami, itu tugas tanggung jawabnya. Karena dia diutus Tuhan untuk melayani kami. Tidak perlu kami kembali bersyukur kepada dia. Bapak Ibu, terutama adik-adikku yang diberkati Tuhan, kalau engkau berkesempatan di wisuda atau mendapat pekerjaan, harus kembali dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Harus kembali dan bersyukur kepada Tuhan. Jangan sampai seperti 9 orang ini. Mereka tidak kembali. Mereka tidak menunjukkan sikap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hal kedua, mengapa 9 orang ini mereka tidak kembali untuk bersyukur kepada Tuhan atau bersyukur kepada Yesus yang telah menolong dan memberkati mereka? Mereka tidak sadar bahwa hidup ini tidak sampai di situ. Hidup ini merupakan sebuah perjuangan. Selama kita masih hidup, berarti perjuangan kita itu masih panjang. Adik Meki, anak Meki, hari ini di wisuda bukan berarti selesai. Tadi ibunya sudah bilang, perjuangan masih panjang. Oleh karena itu tetap andalkan Tuhan. Ya. Tetap andalkan Tuhan. Orang tua membesarkan kamu, melahirkan, membesarkan, dan mengusahakan sesuai dengan kemampuan yang ada pada mereka. Hal-hal baik yang hari ini Tuhan perhadapkan kepada kita melalui kehadiran provinsi, melalui kehadiran kabupaten kota, melalui hal-hal baik yang lain yang akan datang, yang akan nikmati kita. Jangan sesali bahwa sedikit-sedikit persalahkan orang tua. Dulu kalau orang tua sekolahkan kami baik-baik, dulu kalau orang tua bisa begini-begitu, jangan. Jangan persalahkan orang tua. Sebab tidak seorang pun dalam kehidupan kita di dunia ini tidak pernah ada yang memilih untuk dia lahir dalam keluarga seperti apa. Ya. Kalau misalnya ada kesempatan untuk memilih begitu, saya biasa bilang, saya pasti memilih untuk lahir sebagai anaknya Pak Jokowi, Kak, supaya bisa langsung jadi wapres, toh? Iya. Tapi kan kita tidak ada kesempatan untuk memilih seperti itu. Tidak pernah kita memilih untuk lahir dalam keluarga seperti apa. Jadi jangan sesali engkau lahir dalam keluarga petani. Engkau lahir dalam keluarga yang kaki sebelah saja kerja, yang sayangnya tidak seperti misalnya keluarga saudara saya di sini. Jangan sesali itu. Mereka telah berjuang dengan apa yang ada pada mereka dan melahirkan kita, membesarkan kita, dan hari ini terbukti ada hasil. Sekarang menjadi pertanyaan, kalau mereka dalam keadaan nol bisa melakukan sesuatu dan terbukti seperti ini, apakah lagi saya yang belum menikah sudah ada gelar? Di kemudian hari apa yang harus saya lakukan? Membedah diri. Hari ini peluang banyak, tetapi tantangan juga banyak. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, tantangan hari ini juga banyak. Yang hari-hari ini bergaul dengan hal-hal yang tidak baik, pergaulan bebas, miras, ataupun juga ganja dan lain-lain. Berhenti. Kalau engkau mau melihat hari-hari depanmu yang baik, berhenti. Ketika engkau sudah ditolong, engkau kembali menaikkan syukur kepada Tuhan, menunjukkan sikap yang baik kepada Tuhan, tetap setia ikut Tuhan, tetap setia melayani dengan apa yang ada padamu. Percayalah bahwa Tuhan tidak buta. Tuhan sedang mengawasi langkahmu.
orang tua kita kah? Atau mungkin kenalan-kenalan kita, pejabat-pejabat dengan hubungan keluarga dengan kita, mereka terbatas untuk menolong kita. Tapi kalau Tuhan yang buka jalan, siapa yang membatasi? Siapa yang pernah berkata bahwa sudah menikah anak banyak tapi masih bisa kuliah dan kemudian masih bisa punya NIP seperti ibu? Kan terada yang berpikir seperti itu, tapi Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Apalagi saya punya istri. Ini tamat SMA nganggur 4 tahun. Setelah itu pergi kuliah, selesai, tidak dapat pekerjaan juga selama 10 tahun. Tapi apakah pernah bersungut-sungut? Tidak. Setiap orang itu ada berkatnya, ada waktunya. Asal kita tetap setia. Ya, bukan berarti harus ada berkat baru melayani Tuhan. Harus ada pekerjaan dulu, tidak. Engkau layani Tuhan, ikut Tuhan dengan apa yang ada padamu. Tuhan akan perhitungkan bahwa dengan keadaan begini saja dia sudah setia, apalagi kalau saya kasihkan dia berkat, pasti dia akan lebih setia. Dan dia akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang memancarkan kasih karunia Tuhan. Jadi kita bersyukur ya kepada Tuhan. Jangan seperti 9 orang itu. 9 orang itu merasa diri bahwa mereka itu lahir dalam keluarga yang sudah. Jadi bukan berarti salah. Mama Kori ini kan majelis yang paling lama di dalam pelayanan GKI Sorong Raya ini. Ya. Di El Sadai, di Kilo, dia jadi majelis. Dan sebagian daripada kehidupan kita hari ini juga bagian daripada berkat daripada kesetiaan mereka melayani Tuhan dengan apa yang ada pada mereka. Itu kita harus bersyukur juga. Tapi jangan berpikir bahwa kita ini ya tugas tanggung jawab untuk berdoa kepada kita itu orang tua dong punya tugas tanggung jawab berdoa. Tidak. Kita juga harus tahu bersyukur. Tadi Pak Pendeta dengar kesaksian Meki, tidak ada kata terima kasih kepada orang tua. Dan nanti ada waktu baru berterima kasih lagi ya Meki. Ya, harus terima kasih. Tidak bisa tidak. Harus ada terima kasih. Karena bagaimanapun juga hari ini kita tertawa karena ada orang yang lebih dulu menangis. Hari ini kita bisa tersenyum karena ada orang yang lebih dulu sedih. Ya. Tapi kalau hari ini kita sedih, hari ini kita menangis, itu bertanda bahwa ada waktu di mana kita akan tertawa, ada waktu di mana kita akan tersenyum, ada waktu di mana kita akan bersukacita karena kasih dan kebesaran Tuhan. Jadi saya tidak panjang lebar menyampaikan firman Tuhan. Satu hal yang ingin saya katakan bahwa jangan kita seperti 9 orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu kembali bersyukur kepada Tuhan. Tapi jadilah seperti 1 orang Samaria yang walaupun sebagai kelompok yang tidak diperhitungkan, sebagai kelompok yang orang anggap remeh, tetapi pada akhirnya dia tahu hal baik mana yang dia lakukan, dan dia menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, apa yang mustahil bagi Tuhan? Semuanya Tuhan akan lakukan indah pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.